Selamat datang di channel Bapak Toto. Kita lanjutkan dengan terkait dengan capaian output. Kali ini kita bahas terkait dengan anomali dan konfirmasi data realisasi capaian output pada aplikasi Sakti dan OMSPAN. Jadi untuk kriteria data capaian output yang anomali pada aplikasi Sakti itu biasanya disebabkan antara terjadi gap selisih antara progres capaian rincian output PCRO dengan persentase penyerapan anggaran atau PPA. Jadi KPPN itu harus memastikan data capaian output tidak anomali baik untuk output strategis maupun output lainnya. Kenapa bisa anomali? Karena gapnya ini terlalu besar. Gapnya itu bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah. Untuk output prioritas nasional itu batasannya 5%. 5% lebih tinggi atau 5% lebih di bawah. Kalau dia itu output non prioritas nasional, dia batasannya 20%. 20% lebih tinggi atau 20% lebih rendah. Itu akan terjadi anomali data capaian outputnya. Kemudian anomalinya itu ada beberapa macam. Salah satunya misalkan capaian kinerja terlalu tinggi. Bagaimana sih capaian kinerja terlalu tinggi? Output selisih ini untuk yang output prioritas nasional ya. Output yang selisih antara progres persentase capaian PCRO dengan persentase penyerapan PPA anggaran memiliki gap lebih dari 5%. Contoh PCRO-nya udah 72%, tapi PPA-nya 66%. Gapnya ini 6%. Atau dibalik PCRO-nya 66, PPA-nya 72%, itu tetap 6%. Jadi gapnya itu bisa lebih tinggi atau bisa rendah. Selisihnya itu tidak boleh lebih dari 5%. Untuk ini contohnya 5 lebih tinggi ya PCRO-nya ya. Ini untuk PN prioritas nasional. Begitu juga dengan output non prioritas nasional, hampir sama. Ini PCRO-nya sudah 82%, PPA-nya 50%, gap-nya 32%. Padahal gap-nya itu untuk prioritas nasional maksimal 5% dan non prioritas nasional itu 20%. Ini untuk capaian kinerjanya lebih tinggi. Itu untuk anomali yang pertama. Untuk anomali kedua yaitu capaian kinerja terlalu rendah. Misalkan nih, contohnya PCRO-nya baru 55, PPA-nya 64. Ini gap-nya 9%. Ini berarti capaian kinerjanya terlalu rendah. Capaian kinerjanya terlalu rendah daripada realisasi persentase penyerapan anggarannya. Begitu juga dengan non prioritas nasional. Capaian PCRO-nya 40, PPA-nya 80, gap-nya 40, padahal batasannya 20%. Itu juga akan memunculkan anomali capaian outputnya. Kemudian anomali lainnya seperti apa? Anomali lainnya adalah capaian output volumenya terisi namun progres outputnya persentasenya 0. Nah ini anomali yang selain yang di capaian kinerja terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian progres capaian output sudah 100% namun capaian volumenya di bawah target output. Nah ini itu nanti akan dilakukan konfirmasi dan lain-lain. Itu akan membentuk anomali. Tapi anomali tersebut, anomali yang ada di sini itu kita harus kalau terdapat anomali kita harus memberikan referensi. Jadi dari kondisi anomali capaian output, misalkan capaian kinerja terlalu besar, capaian kinerja terlalu rendah, PCRO 100% tapi RVO lebih rendah, itu kita semuanya harus ada referensinya kalau posisinya ada terdapat anomali. Tapi kalau dia masih tidak dapat anomali, aman. Nih anomali misalkan ini capaian kinerja terlalu besar, itu harus diinput referensi. Nah ini referensi yang bisa misalkan adanya efisiensi anggaran, kegiatan sudah dilaksanakan, pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan atau masih dalam proses, alokasi anggaran terlalu besar atau melebihi kebutuhan, kemudian tidak atau belum dilakukan revisi penyesuaian target output atau lainnya. Inilah referensi-referensi yang bisa dipakai untuk capaian kinerja terlalu besar. Bagaimana kalau capaian kinerja terlalu rendah? Kalau capaian terlalu rendah bisa diisi di 4. Tidak atau belum dilakukan revisi penyesuaian target output. Penilaian progres output dilakukan secara periodik, saat ini belum dilakukan penilaian output. Atau yang keenam, referensi keenam, adanya pembayaran uang muka pekerjaan sementara pekerjaan belum atau baru dilakukan.
Nomor 8, adanya pembayaran untuk tagihan atau tunggakan tahun yang lalu dan lainnya. Itu jadi untuk yang capaian terlalu besar itu ada di referensi 1, 2, 3, 4, 99. Capaian kinerja terlalu rendah ada 4, 5, 6, 8, 99. Kemudian untuk yang anomali lainnya, PCRO 100%, RVRO lebih rendah dari target, ini masuknya dia di referensi 07. Output telah tercapai, hanya menunggu finalisasi laporan atau serah terima ininya atau lainnya. Jadilah ini referensi yang dapat diinput di aplikasi Sakti apabila terdapat anomali data. Tapi anomali data tersebut, output tersebut apabila diisi referensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dia langsung outputnya terkonfirmasi by system di OMSPAN. Jadi konfirmasinya itu by system lah. Misalnya bahasa kasarnya adalah ketika kita input 1 sampai 7 itu pasti 1 sampai 8 itu pasti terkonfirmasi. Akan tetapi kalau kita pilih yang 99, referensi 99 baik itu untuk capaian kinerja terlalu besar, capaian kinerja terlalu rendah, atau PCRO ini itu tidak terkonfirmasi by system, itu perlu konfirmasi manual oleh KPPN. Kenapa perlu konfirmasi manual? Siapa tahu kondisinya adalah salah pilih gitu. Yang harusnya lebih cocok, misalkan capaian kinerja terlalu besar, ternyata dipilihnya lainnya, ternyata lebih cocok ke alokasi anggaran terlalu besar atau lebih kebutuhan. Itulah gunanya untuk konfirmasi. Jadi ketika diisi referensi 1 sampai apabila terdapat anomali data tapi diisi referensi 1 sampai referensi 8, itu nanti terkonfirmasi by system. Tapi kalau untuk 99 dia tidak terkonfirmasi by system, perlu konfirmasi manual oleh KPPN. Nah, inilah alur yang alur pelaporan konfirmasi data capaian outputnya. Jadi ketika kita input di aplikasi Sakti, nanti dia muncul di kertas kerja output, lalu konfirmasi data. Apabila berdasarkan referensi anomali data capaian output yang dipilih Satker pada aplikasi Sakti, kalau untuk referensi 1 sampai 8, dia langsung lari ke 3A, terkonfirmasi. Ini database OMSPAN. Tapi apabila referensi yang dipilih itu adalah referensi 99, maka dia tidak terkonfirmasi, harus butuh konfirmasi KPPN. Apabila KPPN merasa memang pemilihan referensi 99 itu tidak tepat, KPPN berhak menolak, kemudian Satker menginputkan kembali di aplikasi Saktinya. Nanti nunggu posting nanti. Tapi kalau berdasarkan penilaian dari KPPN bahwa referensi 99 ini sudah betul dan memang sudah cocok, tidak ada di referensi 1 sampai 8, jadi kita pilih yang 99, maka KPPN bisa mengkonfirmasi data tersebut, kemudian database OMSPAN dan IKBA capaian output. Jadi kami ulangi, untuk anomali data capaian output itu biasanya terjadi karena gap selisih PCO, PCRO, dan PPA. Kalau dia untuk prioritas nasional, di gapnya besar, kalau lebih besar dari 5%, kalau output non prioritas nasional di atas 20%. Bagaimana kalau gapnya di bawah ini? Jadi dia tidak terjadi anomali. Anomali data tersebut bisa kita inputkan referensinya. Ini referensi yang bisa kita input untuk anomali datanya. Kemudian ini output terkonfirmasi by system, kemudian yang ini tidak, yang 99 tidak konfirmasi by system. Jadi nantilah ini chart yang bisa kita pelajari. Kenapa data anomali saya tidak terkonfirmasi, itulah karena referensinya 99, jadi perlu konfirmasi KPPN terlebih dahulu. Sekian penjelasan terkait dengan alur pelaporan dan konfirmasi data capaian output. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.